Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan Roja di kota-kota lain. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain dimanapun Anda berada, pemirsa Roja TV, pemirsa TV-TV manapun, di mana saja Anda berada, dan para netizen, melalui akun manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita sedang membicarakan rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdir. Kita sudah menerangkan makna dari beriman kepada takdir, sekaligus juga buah dari beriman kepada takdir secara benar. Kita sudah jelaskan beriman kepada takdir yang benar itu adalah beriman kepada 4 poin. Berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Pertama, sudah kita jelaskan beriman kepada ilmu Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua yang akan terjadi itu sudah diketahui oleh Allah, walaupun belum terjadi. Karena Allah yang menetapkan semua kejadian tersebut. Dan wajib bagi kita semuanya meyakini tentang ilmu Allah tersebut. Meyakini bahwa Allah mengetahui seluruhnya, termasuk yang akan terjadi sampai hari kiamat, termasuk bagian dari iman kita kepada takdir. Itu poin pertama. Poin kedua, beriman atau meyakini seluruh ilmu Allah tersebut sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Dan itu kejadiannya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini Allah ciptakan. Wajib kita meyakini hal itu. Seluruh yang Allah sudah ketahui, kejadiannya belum terjadi. Baik kejadian yang menimpa seluruh makhluk terhadap baik manusia, jin, binatang, dan yang lain-lainnya, ataupun yang terjadi di belahan alam semesta lain. Itu semua sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Wajib kita yakin. Karena Allah yang menerangkan itu dalam Al-Quranul Karim. Al-Hadid ayat 22 diantaranya menyatakan, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, kecuali semua itu telah Allah tuliskan dalam sebuah kitab. Kitab ini Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim,
Ketika Nabi SAW menjelaskan ayat ini, beliau bersabda, Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah mentakdirkan, menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi tapi akan terjadi, seluruhnya telah dicatatkan di Lauhul Mahfuz. Wajib kita yakini demikian. Ini poin yang kedua, ini juga sudah diterangkan secara detail dengan dalil-dalilnya. Poin yang ketiga, dari iman kepada takdir adalah beriman kepada adanya masyiatullah atau iradatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah, keinginan Allah. Dengan makna semua yang terjadi di alam jagat raya ini terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun peristiwa terjadi di alam jagat raya ini di luar kehendak Allah, tanpa dikehendaki oleh Allah, tidak ada. Semua yang terjadi, baik yang baik ataupun yang buruk, yang menguntungkan manusia ataupun yang merugikan manusia, yang membuat manusia bahagia, gembira, dan senang, ataupun yang membuat manusia sedih dan menderita. Semua kejadian itu dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang baik, yang membuat senang, bahagia, itulah anugerah rahmat Allah bagi makhluknya. Kalau yang buruk-buruk, yang membuat sedih, baik musibah, kematian, ataupun apapun, termasuk buruk dari sisi syar'i, seperti peristiwa kekufuran, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, perbuatan yang menyimpang, itu kan buruk secara syar'i. Itu semua terjadi juga atas kehendak Allah sebagai ujian bagi kita. Apakah ada hal yang buruk yang Allah ciptakan? Ya banyak. Iblis, laknatullahi alaih. Kenapa Allah ciptakan? Salah satunya sebagai ujian bagi kita, bagi manusia. Sehingga dengan ujian ini kualitas iman manusia menjadi berbobot, teruji. Dan ini yang membuat nilai dari sebuah ibadah, amal soleh yang dilandasi keimanan menjadi berkualitas setelah berhasil mengatasi rintangan, godaan, dan gangguan dari iblis laknatullahi alaih. Jadi semua yang terjadi di alam jagat raya ini, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Inilah poin yang ketiga. Wajib kita meyakini semua yang ada terjadi di alam jagat raya ini itu atas kehendak Allah. Tak ada satupun peristiwa, kejadian di alam jagat raya yang terjadi di luar kehendak Allah, tidak ada. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, dari bagian dari iman kepada takdir adalah meyakini bahwa selain Allah adalah makhluk. Allah satu-satunya pencipta. Tak ada pencipta yang lain selain Allah. Termasuk
perbuatan manusia. Kitanya sebagai manusia ciptaan Allah, dan apa yang kita lakukan, amal-amal kita juga ciptaan Allah. Wajib kita yakini. Karena apa? Karena Allah yang menyatakan demikian. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu pencipta segala sesuatu. Baik sesuatu itu benda makhluk hidup atau benda mati, ataupun peristiwa ataupun amalan. Amalan manusia, amalan binatang, amalan jin, amalan para malaikat, amalan seluruh makhluk hidup. Itu makhluk ciptaan Allah. Dalam surah As-Saffat Allah pun menyatakan, kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian lakukan, menciptakan amal-amal kalian. Kita ciptaan Allah, amal yang kita lakukan juga ciptaan Allah. Loh kok bisa begitu? Bukankah amalan kita ini ciptaan kita sendiri? Kita tidak disebut pencipta amal kita. Tapi kita pelaku dari amal kita. Kenapa kita beramal? Karena dua hal. Pertama, karena kita berkeinginan mengamalkan amalan itu. Kita ingin mengamalkan amalan itu. Kedua, karena kita mampu mengamalkan amalan itu. Karena ada dua hal inilah, maka kita melakukan amalan tersebut. Pertama, karena ingin. Kedua, karena mampu. Kita susul terus. Kenapa kita ingin? Kenapa ada keinginan dalam hati kita untuk mengamalkan amalan tersebut? Dari mana keinginan ini muncul? Apakah hasil ikhtiar kita memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu? Tidak. Keinginan itu Allah berikan kepada kita. Allah munculkan keinginan untuk mengamalkan amalan tersebut. Allah berfirman dalam surah At-Takwir ayat yang terakhir, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak, kecuali Allah yang memberikan, menginginkan kehendak itu bagi kalian. Allah yang memberikan keinginan itu. Kalau Allah nggak berikan, kita nggak akan berkeinginan. Jadi kenapa kita ingin beramal? Karena Allah memberikan keinginan itu kepada kita. Itu pertama. Kedua, selain karena keinginan juga karena kemampuan. Tadi kan gitu ya. Kenapa kita mengamalkan satu amalan? Karena ingin dan karena mampu. Kalau nggak mampu nggak bisa. Dari mana kemampuan ini berasal? Dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwwah kecuali dari Allah. Tidak ada kekuatan, kemampuan, daya, upaya kecuali semuanya itu dari Allah. Kalau Allah nggak kasih kemampuan, kita nggak akan mampu. Jadi kehendak dan kemampuan dua-duanya pemberian Allah. Begitulah cara Allah menciptakan amalan makhluk. Kalau Allah ingin menciptakan sebuah amalan melalui kita, Allah berikan kehendak ke dalam hati kita untuk mengamalkan hal itu dan diberi kemampuan untuk mengamalkan hal itu. Lalu lahirlah amalan tersebut. Makanya tak heran kalau amalan kita juga ciptaan Allah. Allah menyatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian. Dan juga menciptakan amalan-amalan kalian. Inilah 4 poin yang wajib tercakup di dalam keimanan kepada takdir.
Pertama, iman kepada ilmu Allah. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sampai hari kiamat. Walaupun belum kejadiannya, tapi Allah tahu. Kedua, Allah sudah catatkan semua ilmu Allah di Lauhul Mahfuz. Ketiga, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Keempat, seluruh yang terjadi itu makhluk ciptaan Allah. Itulah 4 poin yang tercakup dalam iman kita kepada takdir. Dan setiap muslim wajib beriman kepada takdir dengan cakupan 4 poin tadi. Siapa yang mengingkari salah satu di antara 4 poin itu berarti bengkoklah keimanan dia terhadap takdir tersebut atau dikatakan tidak beriman kepada takdir. Siapa orang yang menolak seluruh takdir Allah berarti dia menolak salah satu di antara rukun iman. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Nabi SAW menyatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir. Baik yang baiknya ataupun yang buruknya. 6 poin ini. Ketika Nabi SAW menjelaskan 5 poin pertama, iman kepada Allah. Iman kepada para malaikatnya diatofkan, diikutkan kepada iman kepada Allah. Demikian juga iman kepada kitab, kepada para rasul dan kepada hari akhir. Tapi ketika Allah mau menyebutkan iman kepada takdir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali lafaz iman wa an tu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi. Kata Nabi SAW, iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada Rasul, dan kepada hari akhir. Ini disatukan, wa antu'mina, dan kamu beriman kepada takdir baik yang baiknya atau yang buruknya. Para ulama menyatakan, seolah-olah Rasul SAW mengisyaratkan, menekankan kembali keharusan, kewajiban iman kepada takdir karena aspek ini adalah aspek yang paling riskan untuk diingkari oleh manusia. Terutama manusia yang memahami agama ini dengan akalnya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memahami takdir dengan pemahaman seperti yang diterangkan tadi, iman kepada 4 poin yang berkaitan dengan takdir. Akan tetapi ada orang-orang ngakunya muslim, bagian dari kaum muslimin yang salah paham dalam memahami takdir. Yang keliru di dalam mengimani konsep takdir secara global. Ada dua kelompok. Kelompok pertama disebut Qadariyah, kelompok kedua disebut Jabariyah. Bisa disebut Jabriyah, bisa disebut Jabariyah. Adapun kelompok pertama yaitu Al-Qadariyah. Qadariyah ini banyak sektenya. Di antara Qadariyah ada disebut Al-Qadariyatul Ghullat. Ini yang ekstrim. Qadariyah yang gullat, yang sangat sesat. Bagaimana keyakinan mereka? Alladzina yunkiruna ilmallahi bil asya' qabla kauniha. Wa yunkiruna kitabatahu laha filahul mahfuz.
Wa yaquluna innallaha amara wa naha wa huwa la ya'lamu man yuti'uhu wa mimman ya'sihi. Fal amru unuf. Lam yasbiq fi ilmillahi wa taqdirihi. Pertama, orang Qadariyah yang gulat, yang super sesat. Bagaimana keyakinan mereka? Mereka mengingkari ilmu Allah tentang seluruh yang akan terjadi. Kata mereka, Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Juga mengingkari dicatatkannya semua ilmu Allah itu di Lauhul Mahfuz, mereka ingkari. Jadi 2 poin pertama dalam keimanan kepada takdir mereka ingkari. Jelas itu bertolak belakang dengan nas, ayat dan hadis yang sahih. Mereka berkata Allah itu hanya memerintah dan melarang. Allah tidak tahu siapa di kalangan manusia yang akan taat dan siapa yang akan maksiat. Siapa yang akan nurut dan siapa yang akan ingkar. Allah tidak tahu. Itu kata Qadariyah Ghulat. Seluruh urusan kejadian ini baru. Tidak diawali oleh ilmu Allah, tidak diawali oleh takdir Allah. Ini disebut ghulat, artinya sangat sesat. Karena mengisyaratkan Allah lemah. Ilmu Allah itu tidak sempurna menurut keyakinan mereka. Salah satu kekurangan ilmu Allah itu adalah Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Sesatlah mereka. Apakah seluruh Qadariyah itu seperti itu? Tidak. Ada kelompok Qadariyah yang kedua. Yaitu Qadariyah yang meyakini ilmu Allah. Meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, Allah juga tahu. Tapi ada tapinya, mereka tidak memasukkan perbuatan hamba termasuk bagian dari takdir Allah. Tidak, kata mereka. Apa yang dilakukan oleh manusia itu bukan karena takdir Allah. Mereka meyakini perbuatan manusia itu murni ciptaan manusia itu sendiri, bukan ciptaan Allah. Murni kehendak manusia itu sendiri, bukan kehendak Allah. Salah satu yang berfaham Qadariyah seperti ini adalah kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah dari segi keimanan kepada takdir mereka menganut faham Qadariyah. Yang mengakui ilmu Allah tapi tidak memasukkan perbuatan hamba terhadap atau termasuk bagian dari takdir Allah. Enggak. Allah tidak mentakdirkan perbuatan kita, tidak menciptakan perbuatan atau amalan kita. Kitalah pencipta dari perbuatan itu sendiri. Itu kata Mu'tazilah. Salah satu di antara sekte Qadariyah. Jadi Qadariyah itu menganggap ada pencipta lain selain Allah. Allah menciptakan kita, kita pencipta amal-amalan kita sendiri. Makanya Nabi SAW menyamakan Qadariyah ini dengan Majusi. Beliau menyatakan Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Karena apa? Karena Majusi berkeyakinan ada 2 pencipta. Pencipta pertama Allah itu hanya menciptakan kebaikan. Allah tidak pernah menciptakan keburukan, kata mereka. Adapun keburukan diciptakan oleh iblis, laknatullahi alaihi, oleh makhluk. Seluruh keburukan ciptaan makhluk, bukan ciptaan Allah. Dan itu bertolak belakang dengan nas ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis yang sahih.
Nggak masuk akal Allah menciptakan keburukan. Loh, kalau begitu siapa yang menciptakan iblis? Sumber keburukan kan iblis ya. Kalau ada keyakinan bahwa iblis ciptaan selain Allah atau ada dengan sendiri tanpa diciptakan oleh Allah, wah itu keyakinan yang berbahaya. Ada pencipta selain Allah itu bisa merusak secara total akidah keimanan kita. Seluruh keburukan juga ciptaan Allah. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Ada hikmah di dalamnya. Selain sebagai ujian bagi manusia, juga adanya keburukan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan yang agung. Tahu nggak kenapa ada dakwah? Karena ada keburukan. Kenapa ada nasihat? Karena ada kesalahan, kekeliruan, dan itu keburukan. Kenapa ada amar ma'ruf nahi mungkar? Karena ada keburukan. Kenapa ada jihad fi sabilillah? Karena ada keburukan. Kalau nggak ada keburukan, semua manusia iman, semua manusia takwa, semua manusia soleh, nggak akan ada kewajiban dakwah, kewajiban saling menasihati, kewajiban jihad fi sabilillah. Tidak akan ada mati syahid. Dari mana adanya mati syahid? Dari jihad. Kenapa ada jihad? Karena ada kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, keburukan. Lahirnya semuanya itu karena adanya keburukan. Kenapa ada taubat? Taubat itu amal soleh yang luar biasa agungnya. Karena ada keburukan. Kalau nggak ada keburukan, kesalahan, kekeliruan, ya nggak akan ada taubat. Itu salah satu di antara hikmah Allah menciptakan keburukan. Jadi baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka siapa yang berkeyakinan ada pencipta lain selain Allah, orang itu serupa dengan majusi. Makanya disebutkan Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Ini kelompok pertama, ekstrim kiri, yaitu kalangan Qadariyah yang menolak adanya takdir. Baik sebagian ataupun keseluruhan. Disebutlah dengan sebutan Qadariyah. Kelompok kedua yang juga salah faham terhadap takdir adalah lawan dari Qadariyah, yaitu Jabariyah. Mereka meyakini adanya takdir, tapi lebay. Berlebih-lebihan. Di mana letak lebaynya? Mereka merampas kehendak dan kemampuan serta ikhtiar hamba terhadap amalannya. Kata Jabriyah, manusia itu tidak memiliki kehendak di dalam beramal apapun. Dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan amal apapun. Kalau umpamanya manusia beramal, itu bukan karena kehendak dia, bukan karena kemampuan dia. Tapi takdir Allah saja kepada dia. Manusia itu dipaksa itu bahasa Arabnya mujbar. Dipaksa untuk melakukan amalan yang Allah takdirkan tanpa kehendak, tanpa ikhtiar. Bahasa Arabnya ijbar. Makanya disebut dengan sebutan Jabariyah itu karena apa? Karena mereka berkeyakinan bahwa manusia itu dipaksa untuk melakukan amalan-amalan yang ditakdirkan. Kata mereka, manusia terhadap amalan tersebut seperti matahari yang bersinar. Setiap detik, setiap saat. Matahari tidak pernah berkedip, walaupun sedetik. Geningan ada malam di kita. Malam bukan berarti matahari itu berkedip.
tidak memancarkan sinarnya, tapi bagian yang sedang mengalami malam itu terhalang oleh bagian dunia lainnya. Sekarang di kita siang, mungkin di Amerika malam sekarang. Ya betul malam. Di kita siang, di sana malam. Di sana siang, di kita malam. Gitu aja. Apakah matahari dalam memancarkan sinarnya karena keinginan dia dan ikhtiar dia? Tidak. Matahari tidak berkeinginan untuk mengedip. Tidak berikhtiar saya mau memancarkan sinar. Enggak. Ditakdirkan begitu saja. Atau seperti kapas yang ditiup oleh angin. Kapas itu bertiup kemana angin bertiup. Tidak pernah menentang arus angin. Angin bertiup ke selatan, dia akan pergi ke selatan. Akan terbang ke selatan. Anginnya muter, dia akan muter. Anginnya ke atas, dia akan ke atas. Anginnya berbelok ke utara, dia akan ke utara. Kapas ketika terbang ke selatan atau muter atau ke utara, bukan karena keinginannya, juga bukan karena ikhtiarnya, bukan. Kata Jabriyah, seperti itulah manusia terhadap amalnya. Amal yang dilakukan manusia bukan karena keinginan manusia, juga bukan karena ikhtiar manusia. Tapi manusia dipaksa untuk menjalani takdirnya seperti halnya matahari memancarkan sinarnya atau seperti kapas yang dibawa oleh angin. Makanya disebut dengan sebutan Jabriyah. Dan ini tentu saja bertolak belakang baik dengan nas Al-Quran, dengan hadis yang sahih, dan dengan realita yang kita rasakan. Al-Quran menetapkan adanya keinginan di dalam diri hamba dan kemampuan dalam diri hamba terhadap seluruh amal yang dilakukannya. Al-Quran menyatakan faminkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Liman syaa minkum ayyastaqim, kata Allah, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqamah. Manusia punya keinginan. Berdasarkan hal itulah maka Al-Quran menyatakan manusia punya keinginan. Apakah realita yang kita rasakan? Kita punya keinginan enggak? Ya punyalah. Kenapa kita sholat? Karena ingin sholat. Kenapa kita makan? Karena ingin makan. Kenapa kita pergi ke sana? Karena ada keinginan. Oleh karena itulah maka tertolak keyakinan Jabriyah. Kedua, Al-Quran menyatakan manusia punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita punya kemampuan? Ya, punya. Kita bisa membedakan di antara kita siapa yang mampu berbuat begini dan siapa yang tidak. Kita tahu. Orang yang ototnya besar, badannya kuat, mampu mengangkat beban umpamanya 10 kilogram. Tapi anak kecil yang tidak berotot atau ototnya sangat kecil, jangan 30 kilogram. 10 juga tidak mampu. Punya kemampuan. Kemampuan untuk beramal. Ada orang yang mampu saum karena sehat. Ada yang tidak mampu karena sakit. Ada orang yang mampu sholat sambil berdiri. Ada yang tidak mampu. Mampunya cuma sambil berbaring juga karena sakit. Tidak memiliki kemampuan. Jadi Al-Quran, hadis yang sahih, dan realita yang kita rasakan.
menyatakan bahwa kita punya keinginan dan punya kemampuan. Tertolaklah keyakinan kalangan Jabriyah tentang hal itu. Allah dalam surah At-Takwir menyatakan liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ayat pertama, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja di antara kalian yang berkeinginan untuk istiqamah. Ayat ini menetapkan adanya masyiah. Masyiah itu apa? Keinginan dalam diri manusia. Bantahan terhadap kalangan Jabriyah yang menolak adanya kehendak dalam diri manusia terhadap amalnya. Ayat yang berikutnya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya kehendak kecuali Allah lah yang menghendaki kalian berkehendak seperti itu. Ayat ini bantahan terhadap Qadariyah. Kan Qadariyah tadi menyatakan bahwa Allah tidak mentakdirkan amalan manusia. Amalan manusia murni kehendak keinginan manusia itu sendiri. Dibantah oleh Allah, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak kecuali Allah yang berkehendak. Seperti itu. Allah menghendaki kalian memiliki kehendak seperti itu. Dan ini bantahan kepada Qadariyah. Adapun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyatakan bahwa seluruh jenis ketaatan ataupun kemaksiatan, kufur ataupun iman, taat atau maksiat, tauhid atau syirik, sunnah ataupun bid'ah, benar ataupun salah dari perbuatan-perbuatan manusia, itu terjadi atas ketetapan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Maka perbuatan hamba adalah makhluk Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya, yang bagusnya ataupun yang jeleknya. Dan setiap hamba diberikan keinginan dan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak dipaksa untuk menjalani takdir atas perbuatan-perbuatannya. Manusia melakukan sesuatu karena kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya dan keinginan yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia menjadi pelaksana atas perbuatannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah konsep Qadariyah dan Jabriyah di dalam memahami takdir ini. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnatin Nabawiyah. Kata beliau, al-a'mal wal aqwal wal ta'at wal ma'asi hiya minal abdi. Bima'na annaha qa'imatun bil abdi wa hasilatun bimasyiatihi wa qudratihi wa huwa al-muttasifu biha wal mutaharriku biha alladhi ya'udu hukmuha alaih wa hiya minallah bima'na annahu khalaqaha qa'imatun bil abdi wa ja'alaha amalan lahu wa kasaba kama yakhluqul musabbabat bi asbabiha fahiya minallahi makhluqatun fatun qa'imatun bih waqi'atun bi qudratihi wa kasabih kama idza qulna hadhihi thamarah minasy syajarah wa hadha zar' minal arad bima'na annahu hadathun fiha wa minallah bima'na annahu khalaqahu minha lam yakun bainahuma tanaqud. Kata Syekhul Islam,
perbuatan manusia, ucapan manusia, ketaatan atau kemaksiatan manusia, itu semua dari manusia itu sendiri. Dengan makna bahwa semua perbuatan itu dilakukan oleh manusia terjadi atas kehendak dan kemampuan atau ikhtiar manusia. Manusialah yang melakukan perbuatan itu, bergerak untuk melakukan perbuatan itu sehingga hukum dari perbuatan itu kembali kepada dia, baik yang baik ataupun yang buruk. Di waktu yang sama seluruh perbuatan manusia itu juga bersumber dari Allah. Dalam arti Allah lah yang menciptakan perbuatan itu. Yang menjadikan seluruh perbuatan itu menjadi amalan bagi dia dan ciptaan dia. Sebagaimana Allah telah menciptakan sebab dan akibat. Sudah saya terangkan tadi. Perbuatan manusia disebut perbuatan manusia karena manusialah yang berbuat. Dalam waktu yang sama, perbuatan manusia itu disebut makhluk ciptaan Allah. Perbuatan Allah. Karena Allah lah yang memberi kehendak kepada manusia itu dan kemampuan kepada manusia itu untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka disebutlah itu sebagai makhluk dari Allah Azza wa Jalla. Perbuatan manusia adalah amalan manusia, tapi dalam waktu yang sama dia disebut makhluk ciptaan Allah. Taubahnya seperti begini. Buah ini berasal dari pohon. Pohon ini berasal dari tanah. Dalam arti, pohon ini memang tumbuh di atas tanah. Menghasilkan buah dan buahnya menempel dari pohon itu. Andai pohon itu tidak ada, buah itu tidak akan ada. Andai tanahnya tidak ada, pohon itu tidak ada. Siapa yang menciptakan tanah? Allah. Siapa yang menumbuhkan pohon tersebut? Allah. Bukan manusia. Manusia cuma menanam. Setelah ditanam, siapa yang menumbuhkan tumbuhan itu? Apakah manusia yang memproses? Tidak, Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran tuh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kamu tidak memperhatikan apa yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zariun. Kaliankah yang menumbuhkan tanaman tersebut ataukah Allah? Tidakkah kamu memperhatikan apa yang kalian tanam? Kita menanam. Setelah menanam paling menyiram, memupuk sudah. Siapa yang memproses tumbuhnya tanaman itu? Sampai berdaun, berdahan, berbunga, berbuah. Apakah kita manusia yang Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka dikatakan buah itu bukan ciptaan dari pohon itu. Pohon itu bukan ciptaan dari tanah. Ciptaan Allah semuanya. Tanah itu tempat tertancapnya pohon itu dan memberikan suplai nutrisi yang dibutuhkan. Kandungan air yang dibutuhkan. Zat-zat yang dibutuhkan disuplai oleh tanah. Siapa yang memprosesnya? Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan pohon ciptaan Allah, tanah ciptaan Allah, daunnya ciptaan Allah, buah-buahannya, bunganya seluruhnya ciptaan Allah. Boleh juga katakan ini buah berasal dari pohon tersebut. Dan pohon ini tumbuhnya di atas.
Sama dengan manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Manusia ciptaan Allah. Amal-amal manusia ciptaan siapa? Apakah ciptaan manusia itu sih? Bukan, ciptaan Allah. Bukankah manusia yang berbuat? Ya, manusia yang berbuat. Tapi kenapa manusia itu berbuat amalan itu? Karena dia punya keinginan dan kemampuan. Siapa yang ngasih kemampuan dan keinginan? Allah. Sama dengan. Kenapa buah itu bukan ciptaan dari pohon? Bukan. Pohon tidak menciptakan buah tersebut. Hanya menghasilkan. Siapa yang memproses lahirnya buah-buahan dari pohon itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan ini jelas memadukan penjelasan akal dengan nas, baik Al-Quran dan Sunnah. Berkata As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah. Kata beliau, wal hasil anna madhhab as-salaf wa muhaqqiqi ahli sunnah anna Allah ta'ala khalaqa qudratal abdi wa iradatahu wa fi'lah wa anna al-abda fa'ilun li fi'lihi haqiqatan wa muhdithun li fi'lihi wallahu subhanahu ja'alahu fa'ilan lahu muhdithan lah. Kata Safaraini, kesimpulannya adalah bahwa madhab salaf dan para peneliti dari kalangan ulama ahlus sunnah menyatakan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan kemampuan hamba dan keinginan hamba dalam melakukan amalan. Bahwa hamba pelaku bagi amalannya secara hakiki. Dia yang mengadakan perbuatannya secara hakiki dan Allah telah menjadikan si hamba tersebut sebagai pelaku bagi perbuatan tersebut. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan untuk melakukan apapun kecuali Allah yang menghendaki hal itu. Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Dalam ayat ini Allah menetapkan adanya keinginan bagi seorang hamba. Tapi Allah pun menjelaskan bahwa keinginan ini tidak bisa muncul kecuali karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Inilah penjelasan pendapat Ahlus Sunnah. Dalam menetapkan kehendak bagi seorang hamba, bahwa kehendak makhluk tidak bisa terlepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini terluruskanlah kesalahpahaman orang-orang yang keliru dalam memahami takdir. Walhasil secara umum ada dua kelompok yang salah faham terhadap takdir. Pertama, Qadariyah yang mengingkari adanya takdir Allah terhadap perbuatan seorang hamba. Dan ini keliru. Yang kedua adalah orang-orang yang disebut dengan sebutan Jabriyah mengingkari adanya masyiah dan qudrah bagi seorang hamba. Mereka bilang setiap hamba dipaksa untuk melakukan amal yang sudah Allah takdirkan untuk dirinya tanpa ada keinginan, tanpa ada ikhtiar dan kemampuan untuk melakukannya. Ini pun merupakan pendapat yang batil, yang keliru. Karena selain bertolak belakang dengan Al-Quran, juga sunnah, juga realita yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Ya, adapun madhab yang benar dalam masalah ini adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini adanya takdir dengan keempat poin yang disebutkan tadi. Meyakini bahwa setiap hamba memiliki masyiah atau kehendak dan memiliki kemampuan untuk beramal, tapi seluruh kehendak dan kemampuan untuk beramal tidak lepas dari masyiah atau kehendak serta pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati fillah, cukup sampai di sini saja penjelasan kita tentang kesalahpahaman tentang takdir ini
Insya Allah kita akan lanjut penjelasan ini di hari Jumat yang akan datang. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fawas, Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio radio dan TV Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar, pemirsa dan para netizen. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih untuk Al Ustadz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silahkan bisa telepon, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Alhamdulillah sehat, Tad. Silahkan pertanyaannya diajukan. Ya. Ini Tad, doa itu dengan takbir, apa dia saling merangkul, Tad? Bagaimana Ibu? Mohon maaf, kurang jelas. Doa dengan takbir itu apa saling merangkul atau bergandengan tangan? Karena saya merasakan dulu berdoa kepingin seperti ini, alhamdulillah terwujud dengan takbir yang saya inginkan. Dan bagaimana kalau orang ada kesalahan teknis, doa-doanya yang dulu itu kok akhirnya dia hidup dalam keadaan yang kurang baik. Mohon nasihat tetap, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustaz. Taib, Ibu yang barusan bertanya, barakallahu fiik. Apa hubungan doa dengan takdir? Itu erat. Doa termasuk bagian dari ikhtiar yang tidak bisa lepas, tapi disebut dengan ikhtiar syar'i. Ikhtiar dalam ada dua jenis ikhtiar, ikhtiar hissi dan ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissi itu ikhtiar yang realistis, ikhtiar yang logis, yang rasional, yang empiris, yang ilmiah. Seperti kalau umpamanya mau kenyang ya makan. Kalau mau punya anak ya menikah. Kalau mau sehat ya jaga kesehatan dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, menghindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan penyakit dan seterusnya. Itu ikhtiar hissi. Kedua, ikhtiar syar'i. Ikhtiar yang oleh syariat diterangkan, dijelaskan, mau masuk akal mau tidak. Mau ada hubungan sebab akibat atau tidak. Tapi kalau syariat menetapkan hal demikian, maka lakukan. Salah satunya doa. Doa ini tidak ada penjelasan ilmiahnya. Tidak ada hubungan sebab akibat yang real antara doa dengan hasil. Kalau umpamanya kenyang tadi, ada sebabnya, ikhtiarnya itu makan. Ada penjelasannya secara logika, secara rasio, dan realistis. Seperti umpamanya sakit, kemudian berobat ke dokter. Ada hubungan sebab akibat antara obat tersebut dengan penyakitnya. Bisa diterangkan secara ilmiah. Kenapa obat itu bisa menyembuhkan si sakit. Adapun doa, orang yang sakit kemudian berdoa agar sembuh. Ternyata sembuh. Atas izin Allah Azza wa Jalla. Adakah penjelasan ilmiah? Nggak ada. Umpamanya setelah diteliti, doa ini mengandung zat tertentu yang kemudian zat itu membunuh bibit penyakit pada diri si pasien yang didoakan. Apakah begitu? Nggak ada. Nggak ada penjelasan ilmiahnya. Nggak ada penjelasan yang logis dan rasional.
Tapi ini diajarkan oleh syariat, oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan. Walaupun tidak ada hubungan sebab akibat yang hissi atau yang rasional atau yang logis. Tapi syariat menjelaskan yang memberi penyakit Allah, yang memberi kesembuhan Allah, maka minta kesembuhan kepada Allah. Ya, itu syariat. Nah, sekarang apa hubungan antara doa dengan takdir? Erat sekali. Doa ini salah satu ikhtiar untuk mencapai takdir. Contoh begini. Kalau kita ingin ditakdirkan punya anak, wajib kita ikhtiar yang hissi dan yang syar'i. Yang hissinya apa? Menikah. Mustahil kita ditakdirkan punya anak tanpa menikah. Oleh karena itulah maka antara takdir dengan ikhtiar erat sekali kaitannya. Kalau kita ingin meraih takdir punya anak, maka kita harus menjalani takdir menikah. Setelah menikah melakukan hubungan dengan istri. Kalau hanya sekedar menikah lalu LDR, berpisah, akad, setelah itu ya sudah. Istrinya di kota ini, suaminya di kota ini. Tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Doa terus, ya Allah karuniakan kepada kami anak. Tapi nggak melakukan hubungan suami istri. Nggak akan bisa. Berdasarkan hal itulah maka mustahil seseorang ditakdirkan punya anak kalau dia tidak menjalani takdir yang menjadi sebab punya anak, yaitu apa? Yaitu menikah. Petani punya sawah. Kalau dia ingin ditakdirkan panen 4 bulan yang akan datang, dia harus melakukan sebab. Sebab terjadinya takdir panen. Yaitu apa? Ikhtiar menanam. Ditanami gitu ya. Digarap, dipupuk, dijaga. Setelah umpamanya muncul padinya, dibuat orang-orangan sawah, bebegig namanya, biar tidak diserbu oleh burung-burung. 4 bulan setelah itu atau 3 bulan setelah itu baru panen. Mustahil seseorang hanya berdoa, ya Allah beri saya panen 4 bulan lagi beri. Tapi itu enggak digarap, mustahil. Kalau ingin ditakdirkan panen, maka jalani penyebab takdir panen itu, yaitu apa? Menggarap. Baru nanti akan ditakdirkan. Sama halnya dengan berdoa. Berdoa ikhtiar syar'i. Oleh karena itulah maka apabila kita ingin ditakdirkan punya rizki, diberi rizki oleh Allah, lakukan 2 penyebab. 2 penyebab terjadinya takdir diberi rizki tersebut. Penyebab pertama adalah ikhtiar hissi, ikhtiar yang real, yang nyata berupa kerja, dagang, jual jasa, kuli, atau yang sejenisnya. Yang keduanya berdoa. Apakah berdoa ada efeknya? Besar efeknya. Dengan berdoa nanti Allah mudahkan jalan-jalannya. Allah umpamanya berikan jalan keluar, solusi yang di luar dugaan kita. Wujud nyata ketakwaan ini melakukan 2 jenis ikhtiar ini. Ikhtiar hissi dan ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissinya berusaha, ikhtiar syar'inya salah satunya berdoa. Banyak ikhtiar-ikhtiar syar'i yang lain selain berdoa, ya, melakukan banyak kebaikan, sedekah, infak, bertakwa kepada Allah, nanti Allah mudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nanti Allah mudahkan jalan-jalannya.
Oleh karena itulah maka berdoa termasuk bagian dari yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kalau Allah akan mentakdirkan seseorang kaya, Allah akan takdirkan dia berusaha, bekerja, dan Allah akan takdirkan dia berdoa untuk meraih kekayaan itu. Lalu Allah nanti mudahkan jalan-jalannya. Berdasarkan hal itulah maka doa sama dengan ikhtiar. Ikhtiar batin atau ikhtiar syar'i yang harus dilakukan untuk meraih takdir yang kita inginkan. Maka antara doa dengan takdir dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana takdir dan ikhtiar dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari usaha kita, ya. Takdir, doa dan ikhtiar itu satu paket. Ikhtiar yang dilakukan manusia, doa yang dilakukan oleh manusia bagian dari apa yang Allah takdirkan untuk meraih hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan cukupkan penjelasan kita ini sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut pada hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.